Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I wish everybody is good. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masih sama dengan yang kemarin, kita masih mempelajari tentang chapter 1, Good Morning, How Are You? Nah, pada chapter 1 ini kita sudah membahas 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu greeting, menyapa, kemudian yang kedua leave taking, berpamitan, dan subbab yang ketiga adalah thanking. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas subbab yang terakhir yaitu asking for apology atau say sorry. Nah, kayak anak-anakku sekalian, adakah di antara anak-anakku yang sudah tahu apa arti dari asking for apology? Ya, jadi asking for apology itu apa? Asking for apology itu tersusun dari dua kata, asking dan apology. Asking artinya meminta dan apology artinya maaf. Jadi asking for apology memiliki arti meminta maaf. Jadi sama dengan say sorry. Oke, kemudian definisi secara lengkapnya, ungkapan ini digunakan seseorang untuk meminta maaf kepada orang lain karena telah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kemudian di sini ada expressions of apology. Di sini adalah ungkapan-ungkapan atau cara-cara untuk meminta maaf. Jadi di sini sudah ada beberapa kalimat, contoh-contoh kalimat bagaimana sih cara seseorang meminta maaf? Nah, silakan diperhatikan kalimatnya. I am sorry for coming late. Saya mohon maaf karena datang terlambat. I would like to apologize for losing your book. Saya meminta maaf karena telah menghilangkan bukumu. I really have to apologize for losing the key. Saya harus minta maaf karena telah menghilangkan kunci. Sorry for bothering you. Maaf karena telah merepotkanmu. I am really sorry about the trouble car. Saya sungguh-sungguh meminta maaf karena mobilnya rusak. Atau please forgive me for tearing your paper. Tolong maafkan aku karena telah merobekkan kertasmu. Atau juga bisa forgive me for breaking the glass. Maafkan aku karena telah memecahkan gelas. Nah, kemudian continue atau selanjutnya. Jadi ketika kita tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang lain kepada kita, kita dapat menggunakan ungkapan berikut. I beg your pardon. Maaf, kamu bilang apa? Pardon, maaf, apa? Sorry, I don't quite follow you. Maaf, saya kurang paham. Nah, jadi ungkapan-ungkapan ini digunakan ketika misalkan anak-anak semua sedang berbicara dengan orang lain, namun anak-anak tidak mendengar dengan jelas apa yang orang itu katakan. Maka anak-anak bisa mengatakan pardon atau I beg your pardon, yang artinya maaf, saya tidak dengar, atau maaf, bisa diulangi. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini ada responding to apology. Nah, artinya responding to apology itu adalah cara untuk merespon atau menjawab ungkapan permintaan maaf. Jadi ketika ada orang lain meminta maaf kepada anak-anakku sekalian, maka anak-anak bisa menjawab dengan cara-cara sebagai berikut. It's okay, it's alright. Nggak apa-apa. It's okay, that's not your fault. Nggak apa-apa, itu bukan salahmu. Don't worry about it. Jangan khawatir tentang itu. It doesn't matter. Ini bukan masalah. No problems, no worries. No problems. Bukan masalah. No worries. Jangan khawatir. Never mind. Nggak apa-apa. Take it easy. Santai aja. Don't be guilty. Jangan merasa bersalah. Okay.
Terus kemudian di sini ada contoh dalam bentuk percakapan antara dua orang, yaitu David and Susan. Hi Susan, excuse me please. Hey Susan, permisi, saya mau lewat. My seat is over there. Tempat dudukku ada di sebelah sana. Sure, go ahead. Tentu, silahkan. David steps on Susan's foot. Nah, jadi ketika David lewat di depan si Susan, ternyata David menginjak kakinya si Susan. Nah, menginjak itu steps itu ya. Steps on Susan's foot itu artinya menginjak kaki Susan. Oh, you are stepping on my foot, David. Aduh, kamu menginjak kakiku, David. Oh, I'm really sorry. I didn't mean it. Aduh, saya minta maaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya benar-benar tidak sengaja untuk melakukan itu. It's okay, don't worry. Baiklah, jangan khawatir. Just take a seat. Duduklah, atau silakan duduk. Thank you, terima kasih. I will not do it anymore. Saya tidak akan melakukannya lagi, atau saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Nah, ini tentang pardon ya, tentang meminta orang untuk mengulangi apa yang dikatakannya. One day, pada suatu hari, Jane met her friend, Anna. Jane menemui atau bertemu temannya yang bernama Anna in a very crowded market, di dalam sebuah pasar yang sangat ramai. They had a conversation in the middle of noise. Mereka bercakap-cakap di tengah keramaian. Hi Anne, what's up? Hai Anna, bagaimana kabarmu? Hello Jane, everything is good. Halo Jane, semuanya baik-baik saja. What did you buy, Anna? Apa yang kamu beli, Anna? Pardon? Maaf, apa? Saya tidak dengar. Here is too noisy. Di sini terlalu ramai. What did you buy? Apa yang kamu beli? Oh, I bought some vegetables and fruits. Oh, saya membeli beberapa sayur-sayuran dan buah-buahan. Sorry Jane, maaf Jane, I am in a hurry. Saya sedang buru-buru. See you later, sampai jumpa. Sure, see you later, tentu, sampai jumpa. Oke, terus berikutnya lagi ada contoh lagi. Ini contoh dalam bentuk bergambar. Oke. Oh, I'm sorry. Oh, maafkan aku. It's okay dear, let me help you. Nggak apa-apa nak, biarkan saya membantumu. Thank you, terima kasih. You don't have to say it. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Berikutnya lagi, Hi Dayu. Hi Dayu. We are going to the canteen for lunch. Kami akan pergi ke kantin untuk makan siang. Are you coming with us? Maukah kamu ikut dengan kami? No, sorry. Tidak, maaf. I'm waiting for Siti. Saya sedang menunggu Siti. I will see you there. Saya akan menemui kalian di sana. Contoh lagi, Udin, I'm sorry. Udin, saya minta maaf. I cannot come to the study group. Saya tidak dapat ikut atau saya tidak dapat datang di belajar kelompok. I feel dizzy. Saya merasa pusing. No worry, Benny. Jangan khawatir, Benny. Just go home and have a rest. Pulanglah dan istirahatlah. Contoh berikutnya. Udin, I'm sorry. Udin, saya minta maaf. I forgot to bring your sport shirt. Saya lupa untuk membawa kaos olahragamu. That's okay, Benny. Nggak apa-apa, Benny. You can bring it tomorrow. Kamu bisa membawanya besok. I have another one. Saya masih punya yang lainnya. Contoh lagi. Good morning, Mrs. Vina. I'm sorry, I'm late. Selamat pagi, Ibu Vina. Maafkan saya terlambat. Morning, Edo. Selamat pagi, Edo. Why are you late? Mengapa kamu terlambat? Contoh berikutnya lagi. Good afternoon, Mr. Gunawan. Selamat siang, Bapak Gunawan. I'm sorry, I'm late. Maafkan saya terlambat. Good afternoon. Selamat siang. It's okay for now. Nggak apa-apa untuk kali ini ya. Don't be late again next time, okay? Jangan sampai telat lagi nanti ya, oke?
Nah, jadi setelah kita tadi mempelajari cara-cara untuk meminta maaf beserta contohnya, sekarang waktunya exercise. Ini tugasnya teman-teman ya. Jadi tugasnya apa? Di sini ada dua kondisi yang mana nanti anak-anak memilih salah satu dari kondisi, kemudian anak-anak membuat percakapan. Kondisi pertama, once upon a time, pada suatu hari, you borrowed your friend's bicycle. Kamu meminjam sepeda milik temanmu. Unfortunately, sayangnya, you got a little accident. Kamu mengalami kecelakaan kecil. And the bicycle is broken. Dan sepedanya rusak. Kemudian contoh yang story atau keadaan yang kedua. One day, pada suatu hari, you promised your friend, kamu berjanji pada temanmu, to go to library, untuk pergi ke perpustakaan together, bersama-sama, at 8 o'clock in the morning, pada jam 8 pagi. But, tapi, you did not get taxi, kamu tidak mendapatkan taksi. So you came to library, jadi kamu datang ke perpustakaan at 9 o'clock pada jam 9. Padahal kan tadi janjinya jam 8 tuh. Ternyata nggak dapat taksi. Akhirnya datang ke perpustakaannya jam 9. Kan akhirnya telat tuh. Nah, jadi dari dua keadaan tersebut, anak-anakku sekalian pilihlah salah satu dari dua keadaan ini. Kemudian tugasnya anak-anak adalah choose one of the stories above. Pilihlah salah satu cerita di atas. Please make a conversation. Buatlah sebuah percakapan about asking for apology, tentang asking for apology atau permintaan maaf. Nah, Miss Iva rasa sudah cukup jelas ya untuk materi dan tugasnya. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun tugas, maka anak-anak bisa langsung menghubungi Miss Iva di nomor WhatsApp Miss Iva, oke? Kemudian ada catatan ya. Siswa wajib menuliskan nama, nomor absen, dan kelas saat mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, tugas dikerjakan di buku tugas. Kumpulkan tugas tepat pada waktunya. Terlambat mengumpulkan tugas dapat mengurangi nilai kedisiplinan. Kemudian yang terakhir, tugas dikumpulkan via Google Classroom. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang introduction atau perkenalan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, I think it's been enough because time is over. I say thank you very much for everyone for your nice attention. Keep wishing, keep praying for our good condition. Oke, jadi tetap semangat belajarnya, tetap selalu berdoa. Semoga keadaan ini kian membaik dari hari ke hari supaya kita segera bisa bertemu dan belajar bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, sekian yang dapat Miss Iva sampaikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.